Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Damayanti dengan NIM 87203181531, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 5 dengan matkul Komunikasi dan Negosiasi dan dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, SPD SMPDE. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika dalam bernegosiasi. Sebelumnya di sini ada definisi etika, yaitu etika digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Lalu di sini ada standar evaluasi strategi dan taktik dalam bisnis serta negosiasi, yaitu yang pertama serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai, yang kedua serangkaian tindakan berdasarkan tugas untuk mempertahankan aturan dan prinsip yang benar, yang ketiga serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi atau masyarakat, dan yang keempat serangkaian tindakan berdasarkan keyakinan. Lalu di sini ada perilaku etika yang sering muncul dalam negosiasi, yaitu yang pertama taktik etika ambigu atau kebanyakan tentang kebenaran. Yang kedua identifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. Yang ketiga tipu daya dengan kelalaian versus tipu daya oleh komisi. Lalu di sini ada mengapa menggunakan teknik yang menipu, yaitu motif kekuatan. Yang kedua motif lain untuk bersikap tidak etis. Yang ketiga akibat dari perilaku tidak etis. Yang keempat keefektifan. Yang kelima reaksi pihak lain. Yang keenam reaksi pribadi, dan yang terakhir penjelasan dan justifikasi. Lalu di sini ada faktor-faktor yang membentuk kecenderungan sikap negosiator untuk menggunakan sikap tidak etis. Yang pertama, faktor demografis, yang dimana jenis kelamin, usia dan pengalaman, orientasi profesional, dan yang kedua perbedaan kepribadian, dimana daya saing versus kerja lama. Yang terus ada fokus kendali. Lalu yang ketiga perkembangan moral dan nilai pribadi, yaitu tingkat pre-konvensional, yang kedua tingkat konvensional, dan yang ketiga tingkat prinsipil. Lalu yang keempat ada pengaruh konteks pada perilaku yang tidak etis. Lalu di sini ada bagaimana negosiator berhubungan dengan pihak lain yang melakukan penipuan. Yaitu yang pertama, tanyakan pertanyaan yang menyelidik. Yang kedua, fase pertanyaan dengan cara berbeda. Yang ketiga, paksa pihak lainnya untuk berbohong atau mundur. Yang keempat, uji pihak lain. Yang kelima, abaikan taktik. Yang keenam, diskusikan apa yang Anda lihat dan tawarkan bantuan supaya pihak lain berperilaku lebih jujur. Yang ketujuh, menanggapi dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, jika pihak lawan menggertak, maka beri feedback yang sama, begitupun sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.